Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara anak kedengeran jelas kan ya? Soal lagi hujan nih. Jelas, jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kaifa haluk ya ukhti? Bikhair, alhamdulillah. Wa kaifa haluki? Alhamdulillah nabi khair. Al-yaum senuasil birasatana. Oh, Ana mau tanya yang kemarin dulu ya. Kita kuis kecil-kecilan. Ana sebutin bahasa Indonesianya, Anti sebutin bahasa Arabnya ya. Siap. Tutup dulu. Bahasa Arabnya, bahasa Arabnya pintu. Babun, Meja, maktabun, kasur, sarirun. Eh, kunci. oh iya. Sahih. Kunci miftahun, Lantai, bilatun. Eh, sahih. iya. Terus ini tangga. Apa? Kata kuncinya ini titik-titik alis, titik-titik bibir di klinik apa tuh? Biasanya cewek-cewek kayak gitu tuh di klinik. Titik-titik alis, alisnya diinin, bibirnya diiniin. Sulamun, Iya, sahih. Terus kalau tanya apa bahasa Arabnya, ini kunci. ada miftahun, Bahasa Arabnya ini kunci pintu. ada miftahul babun. Hmm? Ini. Sohi. Terus bahasa Arabnya apa? Mada, Atau au, enggak atau apa? Ada dua untuk bahasa Arabnya apa? hal. Eh, apa? A. Maza sama satu lagi ma. Oh iya. Terus bahasa Arabnya apakah? Apakah hal Satu lagi? A? Sahih. Oke, Santi. Kita masuk ke materi hari ini. Aduh, aduh, bentar. Ini ya hari ini ya kita. Bentar. Kita masuk ke Nahu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita ketemu lagi di hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kita ya di materi Nahu. Sini ada motivasi sedikit. Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Abu radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Kita hari ini masuk ke fiil. Fiil kemarin apa artinya? Kata kerja. Kata kerja sahih. Nah, kata kerja di bahasa Arab dibagi menjadi tiga. Yang pertama, fiil madi menunjukkan masa lampau ya atau yang sudah terjadi. Yang kedua, fiil mudhari menunjukkan masa kini atau masa depan atau yang akan datang. Yang terakhir adalah fiil amr menunjukkan kata perintah. Next, kalau kemarin kita bahas alamatul fiil, alamatul isim ya kemarin. Kenapa gini nih?
Alamatul isim. Sekarang fiil juga ada alamatunnya atau tanda-tandanya. Nah, kemarin pas alamatul isim, kan Ana bilang nih, alamatul itu alamatul itu jamak. Mm-mm. Bentuk tunggalnya apa? Alamah. Alamah Alamah. sahih. Oke, yang pertama bisa didahului oleh qad. Yang kedua bisa didahului oleh sa, bisa didahului oleh saufa, terus tak tanis sakinah, maksudnya dia bisa menerima ya, bisa menerima tak tanis sakinah. Bentuknya kayak gimana? Yang kayak gini nih. Oh, ini kan namanya sakinah ya. Jadi ini namanya tak tanis sakinah. Dan yang terakhir didahului oleh huruf mudoro'ah. Next yang pertama ada qad. Tafadholi anti ikra'i. Makna qad. Satu, bisa didahului qad. Satu, jika dimasuki fi'il madi, kepastian atau penekanan. Tahqiq. Qad ja'al astadu. Ustadz benar-benar sudah datang. Hampir atau dekat. Takrib. Qad qamatis shalah. Sebentar lagi sholat akan ditegakkan. Yang kedua, jika memasuki fi'il mudhari, jarang atau kadang-kadang. Taklil. Qad adhabu ilal qaryah. Terkadang atau pergi ke desa. Banyak. Takthir. Qad yafhahu. Qad yafhamu dzaki. Orang yang pintar sering bisa memahami. Ahsanti. Yang pertama, jadi ciri-ciri fiil itu bisa didahului oleh qad. Nah, qad ini maknanya bisa beda-beda, tergantung masuk ke fiil yang mana. Kalau kita lihat di sini, pertama bisa masuki fiil madi, yang kedua bisa memasuki fiil mudhari. Jadi yang nggak bisa masuk ke mana? Fi'il amr. Sahih, yang nggak bisa masuk ke fiil amr. Jadi dia hanya dua ya, yaitu fiil madi dan fiil mudhari. Jadi fiil amr nggak bisa sama sekali. Jika masuki fiil madi kita lihat. Artinya yang pertama itu tahqiq. Tahqiq, kepastian atau penekanan. Kalau misalnya anti bingung nih hafalin istilah-istilah ini nih, yang tahqiq, takrib, sama taklil, sama taksir, ini tuh mereka berempat ada asal katanya. Tahqiq ini dari hakikun, artinya kan benar ya, atau hakikatnya itu seperti itu. Jadi makanya di sini artinya benar-benar gitu. Hakikun, tahqiqun. Sama ya asal katanya. Contohnya qad ja'al ustazu. Karena ada qad di depannya, artinya jadi ditambah benar-benar. Ustadz benar-benar sudah datang. Kalau misalnya tanpa qad, artinya cuma ustadz sudah datang aja. Itu maksudnya dari si tahqiq atau penekanan. Yang kedua, masih di dalam fi'il madi, maknanya bisa hampir atau dekat. Takrib ini juga sama nih asal katanya, dari qoribun. Nah, kalau tahu asal katanya gampang kan ngafalinnya. Di sini contohnya qad qomatis sholah. Fiilnya qomati ya. Sebentar lagi sholat akan ditegakkan atau dilaksanakan. Terus yang kedua, kita masuk ke fiil mudhari. Yang pertama artinya bisa jarang atau kadang-kadang. Namanya taklil. Taklil ini asal katanya dari apa? Tahu nggak Anti? Kolil. Qalilun. Hmm. Qalilun artinya sedikit. Nah, jadi taklil. Qalilun artinya sedikit. Nah, kalau banyak apa kebalikannya? Kathir. Kasir. Sahih. Kasirun. Nah, makanya di sini taksir. Jarang atau kadang-kadang taklil. Ini masuk ke fiil mudhari ya azhabu. Qad azhabu ilal qaryati.
Nah, tadi kan asal katanya sedikit ya, kolil. Kok bisa sih jadi terkadang? Karena makna terkadang itu hakikatnya adalah sedikit. Sedikit. Betul kan? Iya. Betul ya? Iya. Makanya artinya di sini bisa terkadang. Karena kalau misalnya ditulis eh, aku sedikit pergi ke desa kan aneh ya. Jadi di sini pakainya terkadang atau kadang-kadang. Qad azhabu ilal qaryati, terkadang aku pergi ke desa. Kalau misalnya Anda mau bikin terkadang aku pergi ke kota, jadinya apa bahasa Arabnya? Qad azhabu ila kota, Mak ke Madinah. ilal Madinah. Sahih. Ilal Madinah, harokat terakhirnya apa nih? Ta, tu, tan, tin. Madinah. Madinati. Sahih. Yang terakhir, buat fi'il mudhari ada taksir. Asal katanya tadi apa? Kasirun ya. Hmm. Artinya banyak. Di dalam kalimat jadinya sering nih. Contohnya apa di sini? Qad yafhamu az-zakiyyu. Orang yang pintar sering bisa memahami. Nah, az-zakiyyu ini artinya orang yang pintar. Makanya kalau ada nama laki-laki Zaki atau ditulis Zaki gini nih, ini tuh artinya sebenarnya orang yang pintar. Terus kalau perempuan gimana jadinya? Jadi Zakiyah atau Zakiyah. Sama-sama artinya orang yang pintar. Fahimti? Mas, ada yang mau ditanya nggak? Enggak sih. Udah paham tuh. Oke, sebentar. Cuman perlu dihafal. Iya, makanya tadi kan Anda bilang hafal. Kalau misalnya susah nih ngapalin yang diawali tak ini, hafalin ininya nih. Hafalin asal katanya hakikun, koribun, kolilun, kasirun. Jadi tinggal diubah, ditambahin tak aja nih di depannya. Tahqiq, takrib, taklil, sama taksir. Cinta. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Iqra ya ukti bisa diawali oleh sa. Sa akan ta'lamu, kamu mengetahui. Sata'lamu, kamu akan mengetahui. Catatan, sa hanya berlaku atau masuk ke fiil mudhari. Arti sa maknanya adalah akan atau nanti yang menunjukkan akan terjadi segera atau dalam jarak waktu yang pendek. Oke, Yang bisa kedua, didahului. udah, yang ketiga dah. Yang kedua dulu ya, Oke. kita bahas dulu. Bisa didahului oleh sa. Sa ini artinya akan. Dia bisa masuk ke fiil ya, jadi nggak bisa masuk ke isim. Hanya berlaku atau masuk ke fiil mudhari. Kalau tadi kan kita lihat di quote ini bisa ke fiil madi, bisa ke fiil mudhari, tapi fiil amr nggak bisa. Tapi kalau yang sa ini hanya masuk atau berlaku ke fiil mudhari. Jadi ke fiil madi sama fiil amr nggak bisa ya. Fiil madi nggak bisa, fiil amr nggak bisa. Bisanya kemana? Ke fiil mudhari. Arti sa maknanya adalah akan atau nanti. Jadi yang jelas dia ini akan terjadi itu ya maksudnya. Yang menunjukkan akan terjadi segera atau dalam jarak waktu yang pendek. Contohnya di sini, sa ta'lamu. Sa ditambah ta'lamu menjadi sa ta'lamu. Kamu akan mengetahui. Terus yang ketiga ini bisa dilalui saufa, artinya sama dengan sa yang di atas, artinya akan atau kelak. Tapi bedanya apa? Kita lihat di sini, saufanya berlaku masuk ke fi'il mudhari sama ya kayak yang sa. Arti saufa juga maknanya akan atau nanti. Namun, menunjukkan waktu yang lama. Jadi bedanya cuma di masalah rentang waktunya aja nih. Misalnya saat di sini
terjadinya di dalam 2 jam, 1 hari. Nah, di sini bisa bisa bulan, bisa tahun, di pokoknya yang saufa ini lama ya, jarak waktunya. Tapi artinya sama, sama-sama akan, kelak atau nanti. Di sini contohnya yang saufa, contohnya saufa ditambah ta'lamu jadi saufa ta'lamu, kamu akan mengetahui. Coba sekarang di sini Ana bikin akan, nanti nanti yang bikin bahasa Arabnya ya. Terus fiilnya mencintai. Kamu akan mencintai. Udah tahu kan fiilnya apa? Mencintai? Uhibbu. Mm-mm. Habba, habba. Ya habba yuhibbu. Sekarang kita bikin buat apa nih? Anta. Jadi apa? Tuhibbu. Oke, di sini sa ditambah tuhibbu. Jadinya apa? Satuhibbu. Sahih Satuhib. satuhibbu. Karena kan di sini buat anta ya. Tuhibbu buat anta. Terus di sini misalnya yang saufa ana mau bikin akan plus mati. Jadi ini kamu ya, anta maksudnya. Kamu kelak akan mati. Jadi apa? Mati apa ya? Mati. Mati asalnya mata yamu yamutu. Yamutu kan buat huwa nih. Buat anta berarti jadi apa? Tamutu. Akan di sini saufa tamutu. Jadi apa? Saufa Saufa tamutu. sahih asanti. Paham ya? Ada yang ditanya nggak? Eh, Kalau di sini nggak dikasrahkan ya. Iya, karena fiil itu kan dia asalnya apa? Harokatnya. Dom, Doma. doma atau marfu. Makanya Marfu. di tasrif kan gitu ya. Di tasrif kan semuanya marfu tuh. Misalnya eh, kata bayak tubuh, aktu, tak tubuh, tak tubuna, tak tubuh, tak tubuna. Nah, tak tubuh nih, tak tubuh itu kan marfu nih, rofa atau domah. Jadi pokoknya kalau misalnya bisa diulis saufa, sama yang tadi nih, kod, itu harokatnya nggak berubah. Nih, ja'a kan ketemu kod, nggak berubah. Komati, ini kan aslinya komat nih. Koma buat huwa, nggak pakai alif. Koma buat huwa, buat hiya jadi komat. Nah, nggak berubah kan dia tuh. Kode komat nggak berubah. Dan cuma berubahnya ini dari sakinah, dari sukun ketemu jadi kasroh ini karena dia depannya ada alif lam. Makanya jadi kasroh. Kalau misalnya depannya nggak ada alif lam, nggak jadi kasroh gitu. Kayak baca Al-Quran aja ya. Terus nih yang fi'il mudhari kode azhabu. Asalnya kan azhabu kan. Ya. Azhabu. Nggak berubah tuh ketemu kode. Sama nih yafhamu. Yafhamu, yafhamani, yafhamuna. Yafhamu nggak berubah nih ketemu kode. Sama buat yang sa sama saufa. Nggak berubah ya. Ta'lamu, ta'lamani, ta'lamuna. Sa ta'lamu. Saufa ta'lamu, saufa ta'lamu. Jadi kalau misalnya di sini Ana mau ganti, jadi domirnya ta'lamuna. Jadi apa di sini sama dengannya?
maksudnya? Di sini kan tak lamu anta nih. Satu. Ah, Tak lamuna di sini kan antum kan? ya. Nah, sekarang ditambah saufa. Jadinya apa nih sama dengannya? Saufa? Lau ta'lamun. Iya, saufa tak lamuna. Nggak berubah ya. Saufa tak lamuna. Um, jadi kalau ketemu alif lam baru dia berubah. Iya, tapi buat yang ini case-nya. Buat yang depannya sukun. Hmm. Ini kan asalnya komat ya. Mana nih? Hapus. Komati ini asalnya komats. Komats. Dia tak sakinat atau tak sukun. Habis itu depannya ada asolah. Kalau misalnya mau baca kode komat asolah, benar. Tapi karena di depannya ada alif lam, jadi kita kasrohkan. Sama kayak baca Quran ya. Paham ti? Sedikit lah. Insya Allah. Misalnya asolahnya anak ganti. Kode kom, apa ya? Kode zahabat. Kode zahabat. Oh, Kode jadi zahabat. hanya berlaku untuk yang tak taknis. Iya, kalau misalnya anti baca Quran, pasti udah tahu nih otomatis kalau depannya ada sukun, belakangnya ada sukun, terus ketemu alif lam kayak gini, pasti langsung jadi kasroh gitu. Oh, Insya Allah. Misalnya apalagi ya? Hmm, aduh banyak, pokoknya banyak di Al-Quran. Setiap sukun ketemu sama alif lam di depannya, jadinya kasroh. Kalau misalnya mau dibaca sambung ya. Kalau misalnya mau dibaca terpisah, misalnya tadi kode komat as-sholah, jadi dibaca as gitu. Bisa aja. Tapi karena disambung kan kita bacanya kode komatis sholatu gitu. Iya, iya. Insya Allah. Faham. Oke, nomor 4, ikroi. Huruf mudhora'ah, ciri utama dari fiil mudhari yang berjumlah 4 huruf, yaitu a, nun, ya, ta, atau sering disebut sebagai anita. Contoh, aku sedang menulis, aktubu. Kami sedang menulis, naktubu. Dia sedang menulis, yaktubu. Kamu laki-laki, dia perempuan sedang menulis, taktubu. Oh, huruf mudhari. Oke, kita bahas yang nomor 4 dulu. Jadi salah satu ciri fiil selanjutnya adalah didahului huruf mudhoro'ah. Mudhora'ah itu ciri utama dari fiil mudhori. Ingat kata kuncinya mudhori. Jadi yang bisa didahului oleh huruf mudhora'ah hanya fiil mudhori. Nah, sedangkan kalau misalnya amar sama madi nggak bisa nih, nggak bisa didahului oleh huruf mudhora'ah. Dia hanya dari fiil mudhori aja. Yang berjumlah 4 huruf. Apa aja hurufnya? Alif, nun, ya, ta. Atau sering disingkat Anita. Jadi kalau misalnya anti gampang lupa nih, tulis aja misalnya lagi ujian gitu ya. Takut lupa, tulis aja nih di kertasnya Anita. Anita, fi'il mudhari. Ini, fi'il mudhari. Nah, Anita tuh apa? Alif, nun, ya, sama ta. Terus ini contohnya. Yang pertama, aktubu. Aku sedang menulis. Aktubu fi'il mudhari tahu dari mana? Tahu dari si Anita ini tadi. Depannya alif. Alif termasuk dari kata Anita yaitu huruf mudhoro'ah, ciri-ciri fi'il mudhari. Naktubu, kami sedang menulis. Tahu dari mana fi'il mudhari? Ada huruf Anita di depannya. Apa hurufnya? Nun. Yaktubu, apa huruf Anitanya atau huruf mudhoro'ahnya? Iya, Ya, yang terakhir
taktubu tak. Sahih. Tak ya. Terus tak taknis sakinah. Yang tadi tak taknis sakinah. Tak taknis sakinah atau tak sukun yang menunjukkan dia perempuan. Nah, ini tuh biasanya di fi'il madi ya, cuma di sini nggak disebutin. Zahabat. Contohnya zahabat. Misalnya di sini Anda tulis zahaba. Kenapa? Kenapa dia bisa jadi fi'il nih? Kok anti tahu ini fi'il? Bisa ditanya gitu ya. Karena zahaba itu bentuk huwa. Sedangkan bentuk hiyanya zahabat. Zahabat ada bisa dimasuki tak ta'nis sakinah. Jadi ini menunjukkan bahwa zahabat ini adalah bukti dia adalah fi'il. Soalnya nanti ditanya gitu, jawabannya kayak gini ya. Zahabat Aisyatu. Tak tanis adalah tak sukun yang menunjukkan dia perempuan. Jadi zahabat di sini Aisyah ya, untuk Aisyah, bukan ke Ahmad, bukan ke Muhammad. Artinya telah pergi Aisyah. Fahimti atau ada yang mau ditanya? Yang nomor 5 agak ini. Bingung di mananya? Kalau misalnya suatu kata itu ada tak marbut tak taknisnya berarti itu termasuk ciri-ciri fiil mudor mudori. Apa Enggak, gimana? Madi. 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 Iya, Mm-mm. Madi. Karena kalau misalnya nanti Anti lihat di tasrif, itu ada tuh yang ada tak tak begininya tuh cuma di fiil Madi doang. Oh, Iya nggak? Coba kita tulis. Nah ya buat coret-coretan nggak ada nih. Dari tadi fiil kataba, kataba, yaktubu. Kataba yaktubu. Kataba coba dari huwa anti tasrifin. Huwa kataba, terus huma. kata kata ba. Oh iya, Wan. Kata kataba, terus. Hmm. Terus kata bu, Mm-mm. kata bats, kata beta, punna, kata bekna, anta, kata beta, antuma, kata bektuma, antum, kata bektum, anti, kata bekti, habis anti, antuma, antuma, kata bektuma, Mm-mm. tunna, kata bektunna, ana, kata bektu, nahnu, kata bekna, Katapti, kataptuma, kataptuna, ana, kata bektu, nahnu, katabna. kata bekna. Nah, ini nih yang dimaksud tak, tak apa tadi, tak taknis ya. Tak tanis ada di domir hia. Mana nih ya? Nih, ada di domir hia. Kata Apa di ke atas? bektu. Mm-mm. Katabats. Nah, sekarang coba kita bikin yang mudori. Yang tubuh terus yak. Ya, taktubu, Huwa huma. uma, Yak tubuh yak. yaktubani, Yak tabani apa yak tubani? yaktubani,
Yaktubani, terus Hum yaktubuna. mm, Iya, iya taktubu. Hum yaktubu, taktubani. Iya, kunna. kunna yaktubna. Terus apa lagi? Udah ya? Hmm. Udah kan ya buat yang fi'il mudhari. Nah, bisa kita lihat di sini yang dimaksud tak utanis itu kan tadi yang begini ya, yang begini. Nah, sekarang dilihat di sini. Yang dapat tak tanis kan cuma ini doang kan? Hmm. Cuma yang si fi'il madi doang. Tapi maksudnya di sini tuh kenapa nggak disebutin buat fi'il apa gitu ya? Karena Hmm. maksudnya ini tak tanis sakin ini buat ciri-ciri seluruh fi'il. Maksudnya ciri-ciri buat fi'il madi iya, buat fi'il mudhari iya. Misalnya di sini nanti soalnya yaktubu nih, yaktubu. Nah, yaktubu ini kan fi'il mudhari. Hmm. Fi'il madinya kataba. Kataba bisa jadi katabats gitu. Oh. Misalnya nanti ditanya selain ciri-ciri dari Anita, kan yaktubu ini kan huruf mudhari'ah nih, karena depannya ya. Terus apalagi contohnya atau hal yang membuktikan bahwa yaktubu ini si fi'il gitu. Ada Karena bisa tak bilang tak. gini, Hmm. ada tak tanis. Ada tak tanis dibentuk fi'il madi, yaitu kata bats. Di mana tak tanis adalah salah satu ciri dari fi'il. Gitu. Fahim, Ti? Insya Allah, fahim. Nah, oke. Tadi kita nomor 5. Sekarang anwa'ul jumlah. Anwa artinya jenis-jenis kalimat. Maka di sini adalah jamak. Bentuk tunggalnya anti tahu nggak? Dari anwa'un apa? Nawa. Kan nggak tahu. Nau'un. Nau'un jam'uhu anwa'un. Anwa'ul jumlah, jenis-jenis kalimat. Al-jumlah artinya kalimat ya kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya di sini Ana tulis al-kalimah artinya jadi apa? Kata. Kata sahih ahsanti. Iqra'i minal jumlatil fi'liyah. Jumlatu fi'liyah, yaitu kalimat yang dimulai dengan fi'il. Contohnya, Yaqra'ul waladul Qur'an. Sedang membaca Al-Quran anak laki-laki itu. Kataba Ahmadur Ahmadur Risalah. Telah menulis surat Ahmad. Al-jumlatu ismiyah, yaitu kalimat yang dimulai dengan isim. Contoh, Al-waladu yaqra'ul Qur'an. Anak-anak laki-laki itu sedang membaca Al-Quran. Al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Ahsanti. Anwa'ul jumlah jenis-jenis kalimat di dalam bahasa Arab itu ada dua. Yang pertama al-jumlatul fi'liyah, yang kedua al-jumlatul ismiyah. Nah, kenapa sih kok bisa disebut al-jumlah fi'liyah sama jumlah ismiyah? Kita lihat yang pertama di jumlah fi'liyah, kalimat yang dimulai, kata kuncinya adalah dimulai. Dimulai dengan apa? Dengan fi'il. Maka namanya jadi al-jumlah fi'liyah. Contohnya di sini, yaqra'u al-waladu al-Qur'ana. Ini kebalik ya sebenarnya. Harusnya anak laki-lakinya dulu yang diartikan. Anak laki-laki itu sedang membaca Al-Quran. Yaqra'u. Yaqra'u adalah fi'il. Kalimatnya dibuka oleh fi'il, maka jumlahnya jumlah fi'liyah. Contoh yang kedua, kataba Ahmadu ar-risalah.
Ahmad telah menulis surat atau telah men- telah menulis surat Ahmad. Fiilnya apa? Kata Mbak. Ahmadu Arisalah. Ini contoh jumlah fi'liyah ya. Yang kedua jumlah ismiyah. Karena tadi kata kuncinya adalah dimulai. Kalau misalnya jumlah fi'liyah dimulai oleh fi'il, maka jumlah ismiyah dimulai oleh isim ya. Oleh kata Contohnya, benda. oleh kata benda yaitu isim. Hmm, Al-waladu yaqra'u al-Qur'ana. Anak laki-laki itu sedang membaca Al-Quran. Tahu ini jumlah isimnya dari mana? Dari kata al-waladu. Al-waladu bukan fi'il ya, tapi isim. Kenapa tahu ini isim? ada alif Kemarin, lam. mm, salah satu cirinya adalah alif lam. Maka al-waladu itu isim ya, bukan fi'il. Contoh yang kedua, al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Sama ya di sini ciri-cirinya alif lam gitu. Jadi Pahimti atau ada yang mau ditanya? tadi kan jumlah kalimat fi'liyah tadi apa? Fi'liyah ini, fi'il. Oh, Mm-mm. Jadi jumlah dibagi dua, jenis anwa'ul jumlah dibagi dua. Yang pertama jumlah fi'liyah, yang kedua jumlah ismiyah. Kenapa bisa disebut fi'liyah sama ismiyah? Kata kuncinya adalah dimulai. Yang pertama fi'liyah, dimulai oleh apa? Fi'il. Makanya namanya fi'liyah. Terus yang kedua jumlah ismiyah. Kenapa dinamakan ismiyah? Ingat kata kuncinya dimulai. Jadi harus dimulai. Dimulai dengan isim. Di sini contohnya al-waladu, ciri-ciri isimnya itu alif lam. Jadi ingat ya, pembagian kalimat ini kata kuncinya dimulai. Jadi kalau misalnya hanya mengandung isim atau fiil, tapi ternyata di awal kalimatnya tidak dimulai oleh salah satunya, maka nggak bisa disebut jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Misalnya Anda tulis di sini, ilal madrasati. Bingung nggak nanti kalau nulis gini? Nggak ada fiil, nggak ada isimnya kan? mm-mm. Jadi harus dikasih isim. Coba nanti kasih isim apa di sini contohnya? Ilal- Nama orang. Ahmad the the Ahmad, Zahabat sih. Zahaba. Ahmad zahaba ilal madrasati. Sahih. Zahaba atau zahabu? Ahmad zahabu. Zahabu atau zahaba? Zahaba. Zahaba ya, karena Ahmad huwa. Zahaba. Nah, Ahmadun zahaba ilal madrasati. Atau zahaba Ahmadun ilal madrasati. Nah, di sini ada isim, ada fiil. Tapi yang mulai duluan di sini itu Ahmad. Jadi, Jadi jumlahnya jumlah jumlatul ismiyah atau fi'liyah? jumlah ismiyah. Ismiyah, sahih. Tapi kalau misalnya di sini ana tuker, posisinya jadi kayak gini. Zahaba Ahmadun ilal madrasati. Apakah di sini masih disebut jumlah ismiyah? Enggak, karena didahului dengan Enggak. zahaba kata kerja. Jadi Mm-mm. jumlatul fi'liyah. Al-fi'liyah sahih, ahsanti. Masuk ke tadrib ya. Anak kasih waktu 10 menit dulu, anti hafalin dan pahami dari halaman yang pertama nih, yang fiil dibagi jadi tiga, tanda-tanda fiil, didahului kot, sa, saufa, mudoroah, sama tak taknis, sama anwaul jumlah. Nanti anak tanya, nanti jangan lihat ya pas anak tanya. Baru kita bahas tadribnya. Mana ya jam? 10 menitnya, Zah. Iya, anak bikin timer.
Sip. Dimulai dari sekarang. Bismillah. Tanda-tanda umum. Kod. Sa. Saufa. Tadi Sabrina. Yang didahului kode. Kod. Sam. Saufa. Saufa. Hmm. Makna kode jika dimasuki fi'il madi. Kode ja'al ustad. Kode ja'al ustad. Ustad benar-benar sudah datang. Kode, 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 kode penekanan. Kode komatis. Jika memasuki fi'il mudhari, jangan itu kode-kode itu. Sama melakukan masuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kemudian, 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 kod, sa, saufa, doraka, bakani, anwa, wal, anwa, wal jumlah, anwa, jenis-jenis kalimat, al jumlah fi'liyah. Mari, di, kod, sa, saufa, kod, sa, kod,
It's Asia, Asia entertainment tahun sembilan sembilan tahun sampai juga berlaku di seperti yang dikenal saya figur saya selfie akan tampil enggak sekarang saya iya kerabat baik orang ya ini bisa didahului kot, bisa didahului sat, bisa didahului sofa, bisa didahului tata sakinah, bisa didahului huruf mudhari'ah. Dikasih ini benar-benar pada jalan pada komat ini kekerjaan dari tadi apa Maria kafir 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 korif walil kafir korif
Kelas ya, Ana tanya nanti yang jelasin nanti. Hmm? Nanti yang sebutin. Ana jangan share screen deh. Ana matiin dulu. Sekarang Ana tanya, fiil dibagi jadi berapa? Dibagi jadi tiga. Yang pertama, Fiil madi, yang kedua fiil mudhari, terus yang ketiga fiil amr. sahih. Tanda-tanda fiil. Ma hiya alamatul fiil? Alamatul fiil yang pertama didahului oleh kode, terus Mm-mm. huruf sa, saufa, ta, tak sakinah, tak taknis, terus Mhm. didahului sama huruf mudharaah. Tak tani sakinah itu didahului atau gimana penjelasannya? Tak taknis itu ada di akhir. Oke, Santi. Sekarang perbedaan sa sama saufa apa? Kalau sa itu akan tapi segera, sedangkan saufa itu akan tapi berjarak waktu. Enggak sekarang. Bisa dua, 2 jam ke depan atau 2 hari ke depan, pokoknya enggak sekarang, tapi akan. Mm-mm. Itu kalau sa, kalau saufa, Saufa akan tapi nanti. jadi bedanya apa? Bedanya di rentang waktu ya. Oh iya, rentang waktu. Kalau yang sa akan segera atau terjadi, tapi kalau saufa waktunya lebih lama. Terus code. Code itu kan bisa masuk ke dua fiil. Yang pertama fiil apa? Fi'il madi, Yang yang kedua kedua fiil, fi'il mudhari. dia nggak bisa masuk ke fiil apa? Nggak bisa masuk ke fi'il amr. Sahih. Terus tak tani sakinah. Coba kasih contoh fiil yang mengandung tak tani sakinah. Kata bat Sahih. Terus huruf mudoroah itu apa sih penjelasannya? Anita, alif, Mm-mm. nun, ya, ta. Dia Contoh masuknya ke fiil apa? masuk ke fiil hmm, ah, mudari, mudari. Ya, mudori. Fiil amar sama fiil madi dia ada nggak Enggak, ciri-cirinya? Nggak enggak, ada ya, enggak bisa. hanya ke fiil Hmm. mudori. Coba sebutin contoh contoh huruf mudoroah buat kata kerja koroah. Kalau, yakra'u, Ya, kro'u. yakra'u, akra'u, Sahih. nakra'u, takra'u. Sahih, ya, Santi. Terus jenis-jenis kalimat ada berapa? Sekali. Anwa'ul jumlah. Yang pertama, al-jumlatu Oh ya, al jumlatu fi'liyah dan ismiyah. ismiyah. Kenapa bisa disebut jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah? Karena didahului al jumlatu fi'liyah, jumlah fi'liyah dimulai dengan kata fi'il atau kata kerja. Contohnya, Sedangkan oh, sedangkan jumlah ismiyah, sedangkan jumlah ismiyah dimulai dengan isim atau kata benda. mm Santi. Oke, kita masuk ke tadribat deh. Tadribatnya gampang kok ini. At-tadrib.
Mayiz ini artinya cirikan atau kategorikan gitu lah. Al asma wal af'al wal huruf fima yali berikut ini. Jadi isim, fiil sama huruf. Harusnya isim sama fiil dong sih ya. Misalnya nih nomor satu dia kan eh fiil nih, fiilnya marido. Ciri-cirinya apa? Didahului kod gitu. Fahimti? Fahimti as-soal? Gimana tadi tuh? Mayiz ini cirikan atau kategorikan. Misalnya Mhm. nomor satu, kodema ridho Muhammadun. Al-jawab, dia itu fiil. Mahwal fiil marido. Kenapa bisa disebut fiil? Karena tadi, nih, dari ciri-ciri fiil anwa'ul fiil, alamatul fiil, yaitu bisa dimasuki oleh kod. Nomor dua, Al waladu yakulul hub. Eh, hubs. Fiil. al-waladu ya'kulul hubz, fiil Kayaknya ya. iya. Eh, Jumlah tuh jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah. Tapi di sini ada fiil nih. Ciri-ciri fiil yang tadi kita udah pelajari apa? Dari kata yakulu. Ada huruf mudharaah. Sohi, mudoro'ah. Huruf mudoro'ahnya apa di sini? Ya, Ya. Terus al-waludu kan tadi isim, jumlah ismiyah. Kenapa al-waludu isim? karena ada alif Ciri-cirinya lam. apa? Ada alif lam. Nomor tiga, Ada iya ya. Fiil juga ada taknisnya. ada tak tanis, ja'ats ya. Terus dia jumlah apa nih di sini? Fiilnya Jumlah fi'liyah. Nomor empat, sa'azhabu. Sa'azhabu. Oh ya, fiil juga ada saknya. betul. Selain sa ada apa lagi? Coba lihat. Ila, Bukan, masih di sini. Ciri-ciri sau, fiil selain sa. azhabu, zam. Ada alif, Coba, betul. Ada alif, yaitu alif apa dia? huruf mudharaah. Mudoro'ah, sohi. Mudoro'ah dan sa. Nomor lima, Fiil juga karena ada Anita, ya, huruf mudharaah. terus dia termasuk jumlah apa ini? Jumlah ismiyah karena Karena didahului oleh isim kata benda. sohi. Terus nomor enam, terakhir, Al-qalam. jumlah apa dia? Saya nggak menandakan Termasuk termasuk jumlah apa? jumlah ismiyah. Mm-mm. Isimnya, Isimnya kalamun, ciri-cirinya, alif lam. alif Mainnya lam, bukan sohi. fiil. Eh, bukan fiil kan? Iya, bukan fiil. Unzuri ila aswal. Al asma, isim, fiil, dan huruf. Jadi kita Oh, bukan bukan mencirikan fiil aja ya, ada isim juga. Makanya di sini nomor dua kan al waladu, terus Ahmad, al kolam, itu ya. Fahimti? insya Allah itu. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita tutup? Maafi, kelasnya. Hafiz soal. Oke, udah jam 10 ya. Kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Anda paham dengan penjelasan Ana hari ini. Kalau misalnya belum paham, silakan tonton rekamannya. Kalau misalnya belum paham juga bisa japri Ana nanti lewat WhatsApp. Kita ketemu lagi di hari Senin depan di jam 9 ya. Ya, Oke, syukron, jazakillah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya bentar.